Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Ali dari kelompok 2 yang berlanjut mengutakan saya sendiri Muhammad Asrul Ali, kedua Anas Ardiansyah, yang ketiga Senopati Bekti Wicaksono, yang keempat Mikdad Rabbani Rizkullah, dan yang terakhir Fajar Arif Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi graf. Definisi graf adalah kehimpunan benda-benda yang disebut simpul yang terhubung oleh sisi atau edge atau busur arc. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis atau garis panah. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan dalam loop. Lalu, suatu graf dapat dinyatakan sebagai G sama dengan V, E. Graf G terdiri atas himpunan V yang berisikan simbol graf tersebut dan graf E yang berisi sisi pada graf tersebut. Himpunan E dinyatakan sebagai pasangan dari simbol yang ada dalam V. Lalu ini beberapa contoh gambar. Yang kiri ini ke graf sederhana, yang tengah graf ganda, yang ketiga graf semu. Pada G2 sisi E3 sama dengan 1 dan 3, dan sisi E4 sama dengan 1 dan 3, dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge, karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simbol yang sama, yaitu simbol 1 dan simbol 3. Lalu pada G3 sisi E8 sama dengan 3 dinamakan gelang atau kalang loop. Nih. Karena ia berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Lalu jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simbol graf. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 dan gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana unsimbol graf. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimbol graf. G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graf tak sederhana. Lalu berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah dan directed graf, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Dan yang kedua, graf berarah, directed graf atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Ini contoh dari graf tak berarah, graf berarah, dan graf ganda berarah. Ini tabel jenis-jenis graf. Dibedakan dari jenis sisi ganda dibolehkan dan sisi gelang dibolehkan. Ini graf sederhana memiliki sisi tidak berarah, tidak memiliki sisi ganda, tidak dibolehkan sisi ganda, dan tidak dibolehkan sisi gelang. Sisi gelang dibolehkan, tidak. Ini. Lalu contoh terapannya: 1 untuk raket listrik dan 2 isomer senyawa kimia karbon. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anas Ardiansyah akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Arul, yaitu yang contoh penerapan graf, yaitu yang nomor 2, isomer senyawa kimia karbon. Ini
contoh penerapan graf itu dapat digunakan pada isomer senyawa kimia karbon. Contohnya seperti metana, etana, atau propana. Di sini kita dapat lihat yaitu terdapat ini, titik ini adalah simpul dan garis penghubungnya adalah sisi. Ini seperti konsep daripada graf, sehingga penerapannya dapat digunakan oleh graf. Lalu yang kedua yaitu penerapan graf digunakan juga pada pengujian program. Di sini kita lihat program ini adalah pemrograman looping, jadi pengulangan. Pemrograman ini diimplementasikan ke dalam bentuk graf menjadi seperti ini. Lalu contoh yang kelima yaitu penerapan graf dapat diaplikasikan pada pemodelan mesin jajah atau vending machine yang kita lihat sehari-hari. Ini adalah terapan implementasi vending machine ke dalam graf menjadi seperti ini. Lalu penerapan graf juga dipakai dalam transaksi kongruen pada basis data terpusat. Jadi ini digunakan pada basis data. Contoh ini kita lihat bahwa transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Jadi transaksi T0 ini akan mengirimkan ke T1 dan T2. Lalu transaksi T2 menuju transaksi T1, menunggu transaksi T1. Jadi simpul ini menunggu masukan dari T1. Jadi T2 ini mengirim ke T1. Lalu transaksi T1 menunggu transaksi T3. Jadi data dari T1 akan dikirimkan kepada T3 dan seterusnya sehingga membentuk siklus seperti ini. Ini dapat diartikan sebagai graf yang terarah ya teman-teman. Lalu selanjutnya dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang terminologi graf, yaitu dalam pembahasan mengenai graf kita sering menggunakan terminologi atau istilah yang berkaitan dengan graf. Di bawah ini didaftarkan beberapa terminologi yang sering dipakai. Yang pertama yaitu ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Jadi maksudnya ini adalah dua buah simpul yaitu titik ini dan titik ini dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung. Jadi dihubungkan. Ini dapat dikatakan simpul ini bertetangga dengan simpul ini. Ini bisa kita namakan A dan B. Simpul A bertetangga dengan simpul B. Jadi seperti itu. Kita lihat pada G1. G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Mengapa? Karena simpul 1 berhubungan dengan simpul 2 dan simpul 1 juga berhubungan dengan simpul 3. Yang menghubungkan adalah garis ini dan garis ini. Garis ini disebut dengan sisi. Ini juga disebut dengan sisi. Namun simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Mengapa? Karena simpul 1 dengan simpul 4 ini tidak ada penghubungnya, tidak ada
penghubungnya ini seperti garis ini, atau bisa kita sebut sisi. Pada G2, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 karena dihubungkan dengan sisi ini. Lalu simpul 1 juga berhubungan dengan simpul 3 karena dihubungkan dengan sisi ini. Simpul 3 berhubungan dengan theta 5 karena dihubungkan dengan sisi lingkar ini, sisi gelang. Lalu pada G3, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 karena dihubungkan dengan sisi ini. Simpul 1 juga berhubungan dengan simpul 3 karena dihubungkan dengan sisi ini. Lalu yang selanjutnya, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, VJ atau VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Yang dimaksud dengan E bersisian dengan simpul VJ yaitu atau E bersisian dengan simpul VK, sisi E ini dihubungkan oleh ini simpul VJ dan simpul VK. Kita lihat, itu maksudnya seperti ini. Ini simpul VJ dan ini simpul VK. Lalu dihubungkan dengan garis penghubung. Nah, garis penghubung ini disebut dengan sisi E. Disebut dengan sisi E. Ini dapat dikatakan bahwa sisi E bersisian dengan simpul VJ. Bersisian dengan simpul VJ. Atau E bersisian dengan simpul VK, yaitu ini. Tinjau graf G1. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ini adalah simpul dan ini adalah simpul. Jadi yang dimaksud itu adalah sisi 2 dan 3 ini, sisi ini 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ini adalah simpul 2 dan ini adalah simpul 3. Bersisian. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Ini simpul 2, ini simpul 4 mempunyai garis hubung. Lah, garis hubung ini disebut bersisian, yaitu sisi 2,4. Selanjutnya, tapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Mengapa? Karena ini sisi 1,2 yaitu di sini 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4 karena dari sisi ini tidak ada garis penghubung menuju ini. Lalu kita lihat sisi 1,2 pada G2, yaitu sisi 1,2 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Ini adalah sisi 1,2 dan ini adalah sisi 1,3 karena berhubungan dengan sisi simpul 1 dengan simpul 3. Ini juga sama, sisi 1,2 bersisian dengan simpul 1 dan 2. Ini juga simpul sisi 1,3 bersisian dengan simpul 1 dengan simpul 3. Ini juga sisi 3,4 bersisian dengan simpul 3
dengan simpul 4. 5 tidak bersisian karena tidak ada garis penghubung. Selanjutnya, simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya atau tidak ada satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contoh yaitu G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Mengapa ini terpencil? Karena tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya atau tidak ada satupun yang bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Jadi ini tidak ada sisi sehingga tidak dikatakan tidak bertetangga maupun tidak bersisian karena tidak ada garis penghubungnya. Lalu selanjutnya adalah graf kosong. Graf kosong definisi graf menyatakan bahwa V yaitu simpul tidak boleh kosong, sedangkan E sisi boleh kosong. Jadi sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satupun tetapi simpulnya harus ada minimal 1. Dan ini disebut graf kosong. Jadi simpul itu tidak boleh dihilangkan atau kosong, namun sisinya boleh hilang. Ini tidak ada, ini tidak ada, ini maupun ini tidak ada, namun terlihat simpulnya sehingga dapat dilihat seperti membentuk polanya seperti apa. Lalu yang kelima yaitu derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Tinjau G1. D1 sama dengan D4 yaitu 2. Dari mana asalnya 2 ini? 2 ini didapat dari D1 yaitu simpul 1. Simpul 1 ini dihubungkan dengan dua sisi yaitu sisi 1,2 dan sisi 1,3. Nah, sisi-sisi ini dihitung 1 dan di sini 1, sehingga kalau ditambahkan jadi 2. Di pojok kanan ini dikatakan bahwa derajat setiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul, sehingga maksudnya simpul yang bertetangga ini semakin banyak simpul yang bertetangga dengan 1, maka derajatnya akan bertambah 1. Namun cara mudahnya kita dapat dihitung dengan sisinya. Ini sama dengan D4. Kita lihat pada D4. D4 ini juga mempunyai 2 derajat. Dihitung dari sisi 2,4 yang dihitung 1 derajat dan sisi 3,4 yang dihitung 1 derajat, sehingga berjumlah 2 derajat. D2 sama dengan D3 sama dengan 3 derajat 2. D2 yaitu simpul 2. Mengapa dikatakan 3? Mengapa dikatakan 3? Karena dia berhubungan dengan sisi 1,2, 2,3 dan 2,4 ini, sehingga dikatakan 3 yaitu 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, dan jadi 3 derajat. Lalu kita lihat D3. D3 sama, dia terhubung dengan sisi 1,3, sisi 2,3 dan sisi 3,4, sehingga jika dihitung masing-masing
setiap sisi 1 derajat, yaitu 1,3, 1, 2,31, 3,41, sehingga dijumlahkan menjadi 3. Selanjutnya tinjau graf G3. Pada G3, D5 sama dengan 0. G5 ini sama dengan 0 karena termasuk simpul terkecil. Sedangkan D4 yaitu simpul anting-anting atau pendan vertex dikatakan 1 karena dia hanya memiliki satu sisi, sehingga tadi kita jelaskan bahwa setiap satu sisi mewakili 1 derajat atau berjumlah 1 derajat. Kita lihat bahwa D4 ini hanya mempunyai sisi yaitu 3,4 karena dihubungkan dengan simpul 3. Jadi membawa 1 derajat. Lalu kita lihat graf G2. Pada graf G2, D1 sama dengan 3 bersisian dengan sisi ganda. Mengapa ini ada sisi ganda ini? Sisi ganda ini yaitu ini. D1 dikatakan 3 karena dia dihitung dari ini, sisi ganda 1,2 dengan sisi 1,2 dan sisi 1,3. Jika dijumlahkan 1, 1, 1 menjadi 3. 3 ini. Lalu D2 yaitu ini sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelang atau loop. Nah, sisi gelang ini dikatakan sisi gelang karena bentuknya ini, itu bundar. Ini setiap satu loop ini, satu putaran, setiap satu putaran ini dihitung sini 1, 1, sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi setiap satu kali loop ini sama dengan 2 derajat. Sehingga D2 dihitung 4 karena D2 ini menghubungkan dengan sisi 1,2, sisi 2,3, dan ini loop ini saling berhubungan, sehingga 1 tambah 2 menjadi 4. Selanjutnya, nah di sini kita akan meninjau graf 4. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah ada derajat masuk dan derajat keluar. Kita lihat pada simpul 1 ini. Simpul 1 ini derajat masuknya yaitu 2. Mengapa? Yang dimaksud derajat masuk adalah panah yang menuju ke 1 ini, simpul 1. Ini juga menuju simpul 1. Sehingga disebut derajat masuk. Derajat masuk dari simpul 1 yaitu 2. Ini karena setiap satu sisi diwakili 1 dan ini 1, sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu D-out ini yaitu derajat keluar. Derajat keluar dari 1 yaitu 1, yaitu ini. Inilah D-out, dan ini
ini di in. Nah, kita lihat pada simpul 2. Simpul 2 ini derajat masuknya yaitu 2, yaitu ini dan ini. Namun derajat keluar dari 2 yaitu 3, yaitu 1, 2, 3. Ini adalah DO dari 2, yaitu setiap sisi ini mewakili satu derajat. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Din 3 ini yaitu simpul 3, derajat masuknya 2. Ya, mengapa? Karena yang menuju ke simpul 3, itu ada 2. 1, 2. Sehingga dinnya 2. Outnya yaitu 1. Karena simpul 3 mengeluarkan sisinya yaitu ini derajat keluarnya, jadi keluar dari simpul 1 yaitu cuma satu sisi saja, sehingga dapat dikatakan 1 derajat. Din 4, derajat masuk 4 yaitu 1, yaitu ini aja derajat masuk 4. Namun derajat keluar dari ini 4 ya, 4 yaitu 2, yaitu 1, 2 ini, sehingga dikatakan 2. Maaf teman, ini 4 ya. Selanjutnya kita memasuki lemma jabat tangan. Apa yang dimaksud dengan lemma jabat tangan? Lemma jabat tangan adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Mari kita lihat graf G1. Derajat 1 ditambah derajat 2 ditambah derajat 3 ditambah derajat 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2, yaitu 10. 2 jumlah sisi, kan 2 kali jumlah sisi, itu 2 kali 5 sama dengan 10. Kita lihat G1 yaitu ada sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikatakan 2 kali 5 sama dengan 10. Sama ini. Kita lihat pada versi derajatnya. Derajat simpul 1 yaitu 2, karena derajat simpul 1 ini menghubungkan bertetangga dengan 2 dan 3, sehingga menciptakan sisi 1,2 dan sisi 1,3, dan di setiap sisinya mempunyai nilai 1 derajat. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu derajat simpul 2 mempunyai 3 sisi, yaitu pada sisi 1,2, sisi 2,3 dan sisi 2,4, sehingga derajatnya di jumlah yaitu 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 3. Derajat simpul 3 juga sama, yaitu pada sisi 1,3, sisi 2,3, sisi 3,4 hingga jumlahkan 3, dan derajat simpul 4 ada 2 yaitu 10. Jumlah ini sama dengan jumlah dari jumlah sisi bangun ini dikali 2, yaitu sama dengan 10. Ini sama maaf ya, saya memakai pointer sehingga tulisannya agak enggak jelas. Lalu pada tinjau graf G2, derajat simpul 1 yaitu 3. Mengapa? Karena terdapat
sisi ganda yaitu theta 2. Theta 2 ini, theta 2 itu 1, 2, 3 sehingga jumlah 3 derajat. Lalu D2 yaitu 3 derajat. Mengapa? Karena berjumlah 1, 2, 3. Namun D3 berjumlah 4. Mengapa? Karena dia menjumlah 1, 2, 3. Ini dihitung karena ini loop, maka dihitung 2. Oh ya, maaf teman, tadi yang sebentar, ini perbaikan ya teman. Nah, tadi yang di 2 ini sebenarnya adalah D3 ya teman-teman, maaf salah. Mengapa? Karena simpul 3 itu yang bersisian dengan sisi gelang, yaitu loop ini. Jadi ini derajat simpul 3, bukan derajat simpul 2. Maaf teman-teman, tadi kurang jelas saya. Kita bisa lanjutkan. Ini derajat simpul 3 itu 4. 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Kita lihat apakah cocok. Jumlah sisi bangun ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kan terdapat 5 sisi. Nah, menurut lemma jabat tangan itu jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Karena ini adalah sisinya ada 5, maka dikalikan 2 sehingga 10. Hasilnya sama ini, sama. Lalu tinjau graf ketiga. D1 tambah derajat simpul 1 tambah derajat simpul 2 ditambah derajat simpul 3 ditambah derajat simpul 4 dan ditambah derajat simpul 5, yaitu 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 8. Sama dengan 2 kali jumlah sisi, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Mari kita lihat. Sisinya yaitu ada 1, 2, 3, 4, sehingga benar sisinya ada 4. Kita lihat pada derajat simpul 1 yaitu berjumlah 2. Derajat simpul 1 berjumlah 2 yaitu karena menggabungkan dengan sisi 1,2 dan sisi 1,3 sehingga berjumlah 2. Derajat simpul 2 juga 1,2, 2,3, 2. Derajat simpul 3 1 penghubungan dengan sisi 1,3 dan 2,3 sehingga berjumlah 2. Salah 3 karena menghubungkan dengan simpul 4 yaitu pada sisi 3,4, jadi 1, 2, 3 sehingga berjumlah 3. Pada sisi D4 yaitu hanya 1 karena hanya ini aja sehingga ini dihitung 1. Pada sisi 5 karena sisi 5 tidak menghubungkan jadi 0 karena ini termasuk tadi apa yang terpencil, simpul terpencil. Selanjutnya ini contoh. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2,3,1, 1,2, B 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaian. A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya yaitu ganjil. Ini tidak sesuai dengan tadi yang lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan yaitu LJT tidak sama dengan LJT. Yang B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap, yaitu sesuai dengan
lembar jabat tangan. Dan ini membentuk dalam graf yaitu menjadi seperti ini. Ini sisinya, kan ini sisinya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ini kalau menurut LCT yaitu 2 kali jumlah sisi yaitu 8 sama dengan 16. Ini hasilnya sama. Lalu yang keenam adalah lintasan atau path. Lintasan dari simpul-simpul dalam graf adalah rangkaian sisi yang menghubungkan dari simpul awal hingga simpul akhir. Tinjau pada graf pertama. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, dan 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut, yaitu jumlah dari lintasan 1,2, 1,3, 4,3 pada G1 memiliki panjang 3. Jadi panjang lintasan adalah panjang lintasan dari simpul ini, simpul 1 menuju simpul 3. Itu panjangnya adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut, sehingga jumlah yaitu untuk menuju ke 3 maka dijumlahkan, yaitu 1 sisi 1,2, sisi 2,4, dan sisi 4,3. Jika dijumlah yaitu setiap sisinya memiliki 1 derajat, sehingga ini 1, 1, 1 sama dengan 3. Panjang lintasan ini berbeda nanti selanjutnya dengan circle. Nanti ada penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Misalnya ini juga panjang lintasan dari 1 menuju 3, itu 1, 2, sehingga berjumlah panjang lintasannya 2. Nah, 1 tambah 1, ini 1, ini 1, tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah? Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi atau pembelajaran yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama, perkenalan dulu ya. Nama saya Senopati Bekti Wijaksono, NIM L200190143. Ya, kemudian selanjutnya ya, di sini saya akan menjelaskan dari poin ke-7, yaitu siklus cycle atau sirkuit. Sirkuit atau siklus itu bisa kita artikan lintasan yang berawal dari simpul yang sama dan berakhir di simpul yang sama juga. Nah, misalkan ini dari 1 ke 3, kemudian dari 2 ke 3, dari 3 ke 1, itu adalah sebuah sirkuit karena berawal dari 1 dan berakhir di 1 juga. Nah, panjang sirkuit itu bisa kita lihat dari jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Nah, misalkan dari contohnya tadi, dari 1 ke 2, 2 dan 3, kemudian dari 3 ke 1, itu ada 3 sisi atau panjangnya itu ada 3, 1, 2, dan 3 di sini ya. Kemudian ada terhubung atau connected. Nah, dua buah simpul
V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Nah, G disebut terhubung untuk connected graph jika untuk setiap pasang simbol V1 dan VJ, VE dan VJ dalam simbol V terdapat lintasan di antara mereka. Ya, jika tidak, maka graf G disebut graf tidak terhubung atau disconnected. Ya, disconnected graph. Ya. Misalkan ini memiliki atau memiliki lintasan ya dari 2, 3, 2, 4, 3, dan dari ini juga bisa. Nah, maka ini disebut connected, saling terhubung. Beda lain dengan ini 5 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 7. Nah, ini tidak terdapat lintasan dari 5 ke 8, maka di sini bukan disconnected graph ya, karena ada sisi yang tidak terdapat lintasan, tidak terhubung. Graf berarah ya, bisa kita artikan arahnya itu saling berarah dari satu simpul ke simpul yang lain, itu graf G berarah. Nah, tetapi ada dua kategori di sini, berarah terhubung lemah dan berarah terhubung kuat. Nah, kita dari contoh di sini, misalkan di sini terhubung lemah, misalkan di sini terhubung lemah. Karena apa? Karena dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 1, kemudian dari 2 ke 3, dan dari 3 ke 1. Nah, mereka dari simpul-simpulnya saling berhubungan kembali ya. Beda lain dengan ini 2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, namun 4 tidak ke 2, justru dari 2 ke 4. Nah, maka graf di sini bukan graf terhubung kuat, bukan graf terhubung kuat, tapi terhubung lemah, karena dari 4 sini tidak kembali lagi ke 2, tidak saling terhubung. Beda lagi sama yang ini. Kemudian yang ke-9, subgraf dan komplement. Misalkan G VE adalah sebuah graf, G1 V1 E1 adalah sebuah subgraf dari G jika V1 komplement dengan V dan E1 komplement dengan E. Nah, di sini ini adalah subgraf dari G1 dari sini. Nah, komplement dari subgraf G1 terhadap G adalah graf G2. Nah, ini komplementnya bisa kita lihat dari subgraf G1 terdapat graf G ya, adalah graf G2 ini di sini. Nah, kemudian simpul di sini adalah anggota-anggota dari E2 yang bersisian dengannya, bersisian dengan upgraf tadi atau subgraf. Nah, dan didapatkan nanti jika disatukan akan terbentuk seperti ini. Nah, ini komplement dari subgraf itu bersisian dengan upgraf atau subgraf. Nah, komponen graf adalah jumlah maksimum upgraf yang terhubung dalam graf G. Nah, di sini ada 4 buah komponen, yang dimana ini satu komponen, ini satu komponen, ini satu komponen, dan ini satu komponen. Ya, kita bisa lihat ini 1, 2, 3, dan 4. Ya, dari keempat komponen ini adalah memiliki jumlah maksimum komponen graf terhubung. Nah,
pada graf berarah, komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimum graf yang terhubung kuat. Misalkan seperti ini. Ini mempunyai dua buah komponen yang terhubung kuat. Satu ini dan dua ini. Nah, di sini tidak memiliki komponen yang terhubung kuat ya. Nah, selanjutnya subgraf G1 yang punya F1, V1 dan E1, dan dari G ini VE dikatakan subgraf rentang jika V1 itu sama dengan V, atau G1 mengandung semua simbol dari G. Nah, ini dikatakan rentang apabila simpulnya yang dimiliki oleh sini, simpulnya ya, simpul-simpul ini mengandung simbol dari graf G1. Ini dinamakan graf rentang. Ini simpul mempunyai simpul-simpul di sini ya. Nah, mengandung semua ya di graf pertama, namun ini bukan graf rentang G1. Nah, karena apa? Bukan graf rentang G1 karena di sini kita bisa lihat tidak punya nilai di sini, tidak mengandung semua nilai simpul. Nah, ini kita lihat tidak mengandung simpul. Ini hanya 3 saja, sedangkan di sini ada 5 simpul seperti graf G1. Kemudian ada yang ke-10 cut-set. Ini cut-set itu graf terhubung dari G punya sisi yang himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Nah, kita lihat pada graf ini 1 2 dan 1 5 3 5, kemudian 3 4 adalah cut-set. Nah, himpunan 1 2 1 5 25 itu cut-set. 1 3 1 5 1 2 itu juga cut-set. 2 6 juga cut-set. Nah, 1 2 kemudian 2 5 kemudian 4 5 ini bukan cut-set, sebab himpunan bagiannya itu 1 2 dan 25. Ini baru cut-set. 1 2 25 itu cut-set, bukan himpunan bagiannya. Yang seperti ini 1 2 25 terus kemudian 4 5 itu bukan himpunan bagian ya, kita lihat di sini ini cut-set ya, karena bila menghasilkan atau di sini dari misalkan G ini punya 2 buah komponen, yaitu ini dan ini, cut-set dari bentuk ini. Kemudian graf berbotot adalah setiap sisinya mempunyai nilai 10 12 8 ya, setiap sisi mempunyai nilai. Kemudian beberapa graf khusus ya, graf lengkap ya, graf yang setiap simpulnya punya sisi ke simpul lainnya. Graf lengkap di sini dengan n
sebuah simpul itu dilambangkan dengan KN. Nah, misalkan satu simpul ya, kita lihat K1. Nah, ini memiliki 0 buah simpul, ini mempunyai 1 simpul ya, ini punya 3 simpul, seperti itu. Nah, graf lingkaran ada graf sederhana yang tiap simpulnya itu berderajat 2. Nah, graf lingkaran ini dilambangkan dengan n simpul, dilambangkan dengan Cn. Ini graf lingkaran berderajat 2. Itu yang ke-C. Kemudian ada graf teratur. Nah, itu mempunyai jumlah derajat yang sama ya, itu bisa kita lihat di sini, ini mempunyai derajat yang sama, ini derajat yang sama, juga di sini mempunyai derajat yang sama ya. Oke, sekian untuk materi selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Graf bipartit adalah graf yang simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan, misalnya bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada graf tersebut menghubungkan sebuah simpul di V1 dengan sebuah simpul di V2. Sebagai contoh, graf di bawah ini adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 A, B, D dan V2 C, E, F, G. Kita akan membagi graf berikut menjadi dua bagian, yaitu V1 dan V2, di mana V1 berisi A, B, D, dan C, E, F, G. Kita akan hubungan A dengan simpul-simpulnya, yaitu G dan C. A dihubungkan dengan C, dan A dihubungkan dengan G. Lalu simpul B dihubungkan dengan empatnya G, F, E, dan C. B dengan C, B dengan E, B dengan F, dan B dengan G. Lalu simpul D. Simpul D juga demikian dihubungkan dengan simpul-simpul lainnya. Simpul D dihubungkan dengan simpul C, simpul D dihubungkan dengan simpul G, simpul G dihubungkan dengan simpul E. D dengan C, D dengan E, dan D dengan G. Itu juga sebaliknya, simpul C juga dihubungkan dengan simpul B, simpul A, dan simpul D. C dengan B, C dengan A, dan C dengan D. Matriks ketanggaan atau adjasensi matrik. Dua buah simpul dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung. A, I, J akan bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga, dan akan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Ketanggaan dapat dilihat dari contoh graf berikut ini. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3 dapat dilihat dari garis yang menghubungkannya. 1 dihubungkan dengan 2 dan 1 dihubungkan dengan 3 akan bernilai 1. Sedangkan 1 tidak dihubungkan dengan 4, artinya tidak bertetangga dan akan bernilai 0. Di sini 2 dihubungkan dengan 1, 3, dan 4 akan bernilai 1 karena bertetangga. Tetapi 2 dan 2 bernilai 0 karena tidak memiliki lob atau gelang. 2 tidak memiliki lob jadi bernilai 0. Demikian juga 1 tidak memiliki lob, 3 tidak memiliki lob, dan 4 tidak memiliki lob jadi bernilai 0. Derajat simpul I. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Untuk graf tak berarah,
dvi sama dengan sigma aij dengan j dari 1 sampai n. Contoh pada graf berikut, D1 sama dengan D4 karena memiliki dua sisi yang terhubung, 1, 2, 1, 2. D2 sama dengan D3 karena memiliki sama-sama tiga sisi yang terhubung, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Untuk graf berarah, derajat masuk atau industri merupakan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Din sama dengan jumlah pada kolom J sama dengan sigma aij dengan I dari 1 sampai N. Derajat keluar atau outdustry merupakan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Dout VI sama dengan jumlah nilai pada baris I sama dengan sigma aij dari J dari 1 sampai N. Rumus dv adalah din V plus dout V. Dapat dilihat pada graf berikut, din1 ada dua buah dapat dilihat dari dua buah busur yang mengarah pada simpul 1 dan dout 1 dapat dilihat dari busur yang keluar dari simpul 1. din2 terdapat dua buah dan dout 2 terdapat tiga buah. din3 terdapat 2 buah dari 2 ke 3 dan 4 ke 3. Lalu dout3 ada 1 dari 3 ke 1. Lalu din4 ada 1 buah yaitu dari 2 ke 4 dan dout4 ada 2 dari 4 ke 2 dan 4 ke 3. Untuk dv nya sama dengan din V plus dout V. din V total din sama dengan 7 dan dout V total dout sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14. Matriks persisian atau insidensi matriks yaitu suatu simpul yang persisian dengan sisi lainnya. Matriksnya akan bernilai 1 jika simpul 1 persisian dengan sisi satunya dan bernilai 0 jika simpul 1 tidak persisian dengan sisi lainnya. Matriks persisian dapat dilihat sebagai berikut. Simpul 1 persisian dengan sisi S1 dapat dilihat karena simpul 1 dan sisi S1 saling persisian, maka nilainya adalah 1. Demikian juga dengan simpul 1 dengan sisi E2 bernilai 1 karena saling persisian, tetapi simpul 1 dan sisi E3 tidak persisian sehingga bernilai 0. Begitu juga dengan simpul-simpul lainnya. Jika saling persisian akan bernilai 1 dan tidak saling persisian akan bernilai 0. Senarai ketanggaan atau adjacency list yaitu mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Contohnya pada graf-graf berikut. Pada graf A, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan juga bertetangga dengan simpul 3. Lalu simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Lalu simpul 3 bertetangga dengan simpul 4, simpul 2, dan simpul 1. Begitu juga seterusnya. Lalu pada graf B dapat dilihat sebagai berikut. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Lalu simpul 2 bertetangga dengan simpul 1 dan 3. Simpul 3 bertetangga dengan simpul 1, simpul 2, dan simpul 4. Dan simpul 4 bertetangga dengan simpul 3. Lalu simpul 5 tidak bertetangga dengan siapapun karena tidak berhubungan secara langsung. Merupakan graf berarah. Simpul terminal merupakan simpul yang dituju oleh busur dari simpul awalnya. Simpul 1 mengarah ke simpul 2. Lalu simpul 2 mengarah ke simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Simpul 3 mengarah ke simpul 1, lalu simpul 4 mengarah ke simpul 2 dan simpul 3. Graf isomorfik yaitu dua buah graf yang sama secara geometri berbeda. Di sini maksudnya walaupun dua buah graf
bentuknya berbeda, tetapi akan sama jika memiliki matriks yang sama. Graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi 1-1 antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kepersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simbol O dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simbol O aksen dan V aksen yang di sisi G2 agar matriksnya sama. Dapat dilihat pada contoh berikut. G1 isomorfik dengan G2 tetapi tidak isomorfik dengan G3. Dapat dilihat ketiganya memiliki bentuk yang berbeda, tetapi G1 dan G2 memiliki matriks yang sama, dan G1 dan G3 tidak memiliki matriks yang sama sehingga tidak isomorfik. Akan isomorfik jika memiliki matriks yang sama. Di sini juga dapat dilihat graf A dan graf B isomorfik karena walaupun memiliki bentuk yang berbeda, akan tetapi matriks AG1 dan AG2 memiliki bentuk yang sama. Dari definisi graf isomorfik dapat dikembangkan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Periksaan secara visual perlu dilakukan. Pada gambar berikut dapat dilihat pada graf A terdapat satu buah simpul yang berderajat 3, yaitu simpul X, dan pada graf B terdapat satu simpul yang berderajat 3, yaitu Y. Akan tetapi pada graf A terdapat dua simpul yang berderajat 1, dan pada graf B hanya terdapat satu simpul yang berderajat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arif Prasetya, NIM L2019154. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Dan saya akan masuk ke slide 51. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik itu memenuhi ketiga syarat berikut. Kurung itu DE074. Yang pertama, punya simpul yang sama jumlahnya. Kemudian yang kedua itu mempunyai jumlah sisi yang sama. Yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Ini berarti derajatnya tidak harus sama ya. Simpulnya sama tapi derajatnya bisa berbeda. Ini seperti contoh A, B. Kemudian selanjutnya graf planar dan graf bidang. Pada graf yang digambarkan pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong disebut graf planar. Tidak saling memotong seperti ini ya. Jika tidak, ya disebut graf tak planar. Seperti ini contohnya. Ini seperti ini, tidak memotong, saling tidak memotong. Seperti ini memotong. Graf planar digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Sisi yang tidak saling memotong seperti ini, tidak saling memotong. Kemudian contoh persoalan utilitas ada A dan B ini. Sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Rumusnya ini ada Euler, di mana N dikurangi E ditambah F sama dengan 2. Dengan F itu adalah jumlah wilayah,
E adalah jumlah sisi dan N merupakan jumlah simbol. Seperti itu. Selanjutnya, pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simbol, dan E buah sisi, di mana E itu lebih besar daripada 2. Selalu berlaku ketidaksamaan berikut. E lebih besar atau sama dengan 3F dibagi 2, dan E lebih kecil atau sama dengan 3N dikurangi 6. Ini contohnya pada gambar ini ya, 6.4 di atas. Ini ketidaksamaan E lebih kecil atau sama dengan 3N kurangi 6 tidak berlaku untuk graf K 3,3 karena E merupakan 9 dan N sama dengan 6, dimana 9 lebih kecil atau sama dengan 3 kali 6 dikurangi 6, jawabannya adalah 12. Jadi E itu lebih kecil atau sama dengan 3N dikurangi 6. Di sini graf K 3,3 bukan graf planar. Kemudian asumsi barunya itu setiap daerah pada graf planar pasti ada dibatasi paling sedikit itu 4 buah sisi. Dari penurunan rumus diperoleh E lebih kecil atau sama dengan 2N minus 4. Ini contoh graf planar yang memenuhi ketidaksamaan E atau lebih kecil sama dengan 2N kurangi 6. Yang berarti bukan graf planar ini. Teorema Kuratowski berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Contohnya A, B, C. Yang A itu merupakan graf Kuratowski pertama atau K5. Gambar B itu graf Kuratowski kedua K3,3. Kemudian ada graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Di sifat graf Kuratowski itu seperti di sini, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur dan graf tidak planar. Penghapusan sisi atau simbol dari graf Kuratowski itu menyebabkan menjadi graf planar. Di graf Kuratowski pertama merupakan graf tidak planar dengan jumlah simbol minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Seperti ini. Ini teorema Kuratowski ya. Seperti ini. Sekarang menggunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf G pada gambar ini. Bukan graf planar karena mengandung upah graf atau G1 yang sama dengan K3,3. Ini contohnya seperti ini. Pada gambar ini G tidak planar. G merupakan tidak planar karena ia mengandung G1 ya, yang homomorfik dengan K5 dengan membuang simbol-simbol yang berderajat 2 dari G1 diperoleh K5 seperti ini. Membuang ini ya 1, 2, 3, 4. Hasilnya seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada penjelasan yang kurang detail atau
salah kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.